Pertambangan adalah industri ekstraksi yang aktivitasnya mengubah bentang alam. Begitu juga dengan pertambangan nikel. Tak heran, tidak sedikit isu miring yang dilekatkan dengan industri yang sedang booming ini. Sebut saja kerusakan lingkungan, masalah K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, bahkan hingga dominasi tenaga kerja asing. Isu ini semakin marak seiring dengan munculnya smelter sebagai fasilitas hilirisasi. Dalam penelusuran langsung ke Pulau Obi, Halmahera Selatan, banyak fakta yang akhirnya terungkap, yang berbanding terbalik dengan isu negatif yang selalu melekat dengan tambang nikel. Tribuners, setelah tayangan liputan mendalam terkait tambang nikel di Pulau Obi yang dikelola oleh Harita Nikel yang tayang melalui kanal YouTube Tribun News, banyak masyarakat yang akhirnya bisa melihat lebih jelas bagaimana industri pertambangan nikel yang ada di Indonesia dengan lebih dalam. Namun di sisi lain masih saja ada kabar yang beredar yang memvisualisasikan adanya masalah lingkungan yang begitu berdampak terhadap masyarakat sekitar. Namun, apakah kabar tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana suara masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang? Untuk menggali fakta terkait isu tersebut, kami juga menyempatkan diri untuk berkunjung dan berbincang dengan salah seorang warga yang sudah lama tinggal di Desa Kawasi, yaitu Yolius Langkodi. Saya asli Kawasi. Namanya Yolius Langkodi. Ya, ada pekerjaan di rumah, ada di kebun. Kalau misalnya di Kawasi, nelayan khususnya Kawasi nih, yang Om biasa beli ikan di apa? Asal di Parioksan itu dengan Yanto, 2-3 saja. Bu Yanto di tangkapan ikan di sekitaran di Di sini juga malah-malah. dia juga sering bajaring toh? Iya, bajaring. Bajaring di sini, aki-aki Lamu. Iya, daerah ini saja. Kawasi di malam-malam sana. Masih segar, masih enak pemakan tuh. Kalau sekarang nih Om, sekarang tuh misalnya dong Yanto, Iya. dong siapa kakak Son, itu kan masih di daerah Kawasi semua tuh, dong Iya. tangkap ikan. Iya, iya. Di situ ikan masih banyak lagi. Om. Masih. Ikan apa? Yang paling banyak apa di Itu situ? ikan dasar di situ. Eropa itu kan dia sampah di situ. Tanpa di situ. Iya. Ya. Tapi dulu Om ini Mama Ngael. Itu mengair. Kebiasaan baik warga Kawasi mengonsumsi ragam ikan yang ada di perairan di wilayah Kawasi ini mendorong kami untuk menggali informasi lebih lanjut terkait sumber air yang ada di kawasan Desa Kawasi. Baik untuk digunakan sebagai sumber air minum maupun untuk kebutuhan lainnya. Iya. Tapi ada yang minum itu. Dari mata air Toluku. Iya. Ya, itu kan itu semua minum. Bukan cuma orang yang minum. Memang betul ada milih masnya air galon itu kepada isi di freezer begitu. Tapi konsumsi air semua itu. Masak, minum, apa itu. Itu air, itu kan dia keluar dari bawah masih dari dulu. Itu dulu kalau masih alam Bapak. Itu dari Kawasi kita sudah dengar dia bunyi jatuh terus sudah dengar. Wah, menjadi kasih nama air babunyi bahasa nama air akhirnya air babunyi. Nah, itu kasih nama temporan tua ya masih ada perusahaan itu udah sambung. Dan sekarang ini maksudnya airnya sudah nyaman kita jaring kan upaya perusahaan sudah nyaman. Dan hujan tidak pencemaran itu tidak keluar lagi di air masing laut. Jadi begini, maksudnya bukan semua sudah ambil di air itu. Berarti sudah nyaman air itu. Gitu.
Kalau tidak nyaman, tidak mungkin kita minum makan di situ. Ini kan sudah nyaman, semua masyarakat semua minum makan. Memang ada juga dengar galon, tapi semua ambil air di situ, di mata air ini. Terus kita masukkan tunggu yang jaga sebaik mungkin supaya bisa semua masyarakat bisa minum. Jangan kayak seperti dulu, semua orang mandi di situ. Itu. Kalau sudah jaga bagus berarti itu nyaman. Dengan adanya isu mengenai perairan Kawasi yang dituding tercemar, kami berusaha melengkapi informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan pakar kelautan untuk menanyakan seperti apa ciri dari air yang tercemar dan bagaimana mengidentifikasi air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Memang betul bahwa sampai sekarang itu kondisi perairan di Pulau Obi mungkin masih bagus. Tapi yang kita pikirkan adalah 10-20 tahun ke depan. Jangan sampai ketika selesai pertambangan, selesai eksplorasi, selesai industri, itu kemudian menyebabkan permasalahan jangka panjang di masyarakat Obi. Itu yang kita takutkan. Man, sekarang belum. Karena waktu yang belum terlalu lama atau juga karena eksplorasinya itu masih terbatas. Tahun 2021 atau 2021 itu ada penawaran dari Harita ke Universitas Sairun lewat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kebetulan waktu itu saya menjabat sebagai dekan. Bagi saya, karena ini baik untuk masyarakat, maka penelitian ini dilakukan. Jadi penelitian ini tujuan utamanya adalah bagaimana mengetahui kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi ekologi yang topiknya adalah perikanan kelautan. Dari penelitian ini didapatkan ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, ternyata bahwa hampir semua nelayan itu fishing ground-nya itu pada perairan dan daerah di sekitar Pulau Obi, terkecuali untuk penangkap ikan-ikan migrasi, ikan-ikan pelagis migrasi jauh, migrasi cepat. Yang kedua, hasil penelitian ini juga ternyata diperoleh bahwa klorofil sebagai penanda kesuburan pantai itu juga muncul terutama pada musim di bulan Mei dan bulan Juni. Tapi dia kemudian menurun pada bulan Juli sampai September. Itulah di situ sebenarnya masa paceklik. Dan yang ketiga, hasil penelitian dari Fish Basket ini, para peneliti juga memperoleh bahwa ada pertumbuhan ekonomi, ada pendapatan yang sebelum dan sesudah perusahaan datang itu berbeda, ya sudah pasti. Misalnya dari angka, ada nelayan yang mendapatkan dana lebih dari 6 juta, dulunya kan cuma sekitar 2-3 juta. Tapi ketika ada perusahaan, itu pendapatan mereka dalam 1 bulan itu 10-11 juta. Dengan bekal informasi dari pakar kelautan, kami juga mendapatkan data hasil pemeriksaan air laut di kawasan perairan Obi yang sebelumnya telah dilakukan uji laboratorium dalam kurun waktu sebanyak 3 periode di tahun 2023. Hasil uji laboratorium dilakukan untuk melihat kadar logam. Pengujian dilakukan di laboratorium independen tersertifikasi. Untuk menilai baku mutu maksimum yang ditetapkan adalah 0,005 mg per liter dan hasil pemantauan lab yang dilakukan menunjukkan bahwa kromium heksavalen tidak terdeteksi dalam sampel yang kami uji. Selain itu, parameter kunci lain adalah kandungan nikel. Dan hasil uji lab yang kami lakukan menunjukkan
nikel terdeteksi dengan nilai 0,001 mg per liter. Hasil ini tidak melebihi ketetapan baku mutu dengan nilai maksimum di angka 0,05 mg per liter. Tingkat kekeruhan pun turut diuji, dan hasilnya masing-masing di bawah baku mutu atau di bawah angka 20 mg per liter. Dengan melakukan penelusuran langsung ke lokasi dan diperkaya dengan wawancara dari berbagai pihak, termasuk pakar lingkungan, bisa disimpulkan bahwa keseimbangan alam di kawasan tambang nikel yang dikelola oleh Harita Nikel cukup terjaga dengan mengikuti berbagai aturan yang berlaku dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM. Bahkan pemeriksaan keseimbangan lingkungan baik itu air, tanah, dan udara dipantau secara langsung dan berkala yang datanya dapat diakses langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK.